Antiokhia adalah sebuah kota kuno yang terletak di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Antakya di Turki modern, dekat perbatasan dengan Suriah. Antiokhia memiliki sejarah panjang yang melintasi berbagai era dan peradaban, mulai dari zaman Yunani kuno, Romawi, Bizantium, hingga Islam. Dalam tradisi Islam, Antiokhia juga disebutkan dalam berbagai konteks, baik dari sisi sejarah maupun dalam literatur keagamaan. Berikut adalah sejarah Antiokhia dari perspektif Islam serta peran kota ini dalam sejarah peradaban Islam. Antiokhia didirikan pada tahun 300 sebelum Masehi oleh Seleukos Paemaran Nikator, salah satu jenderal Alexander Agung yang kemudian menjadi penguasa Kekaisaran Seleukid. Kota ini terletak di tepi Sungai Orontes dan berkembang menjadi pusat perdagangan dan budaya penting di wilayah timur dekat. Antiokhia menjadi salah satu kota terbesar di dunia Romawi dan Bizantium, dikenal sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, dan agama. Kota ini adalah salah satu pusat utama bagi perkembangan kekristenan awal, dan beberapa sumber menyebutnya sebagai ibu gereja Kristen karena peran pentingnya dalam penyebaran agama tersebut. Pada tahun 637 Masehi, di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Antiokhia ditaklukkan oleh pasukan Muslim dalam rangkaian penaklukan besar-besaran di kawasan Levant, Syam. Pasukan Muslim di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Al-Walid berhasil merebut Antiokhia dari Kekaisaran Bizantium setelah pertempuran yang sengit. Penaklukan Antiokhia menjadi bagian dari strategi ekspansi Muslim di kawasan Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Antiokhia memiliki posisi geografis yang strategis yang menghubungkan Levant dengan Asia Kecil dan wilayah-wilayah lain di Mediterania Timur. Kota ini juga memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran budaya Islam di kawasan tersebut. Setelah penaklukan, Antiokhia menjadi kota di bawah kendali Kekhalifahan Rasyidin, diikuti oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Selama berabad-abad, Antiokhia menjadi pusat penting dalam kekuasaan Muslim di kawasan ini, meskipun seringkali terlibat dalam konflik antara Muslim dan Bizantium. Kota ini juga menjadi tempat interaksi antara berbagai kelompok agama, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Pada tahun 1098, selama Perang Salib Pertama, Antiokhia menjadi salah satu kota utama yang ditaklukkan oleh tentara salib. Pengepungan Antiokhia berlangsung selama 8 bulan, dan setelah jatuh ke tangan tentara salib, kota ini menjadi pusat kepangeranan Antiokhia, salah satu negara tentara salib yang berdiri di Levant. Setelah jatuhnya Antiokhia ke tangan tentara salib, upaya untuk merebut kembali kota ini oleh Muslim berlangsung selama bertahun-tahun. Tokoh besar Muslim seperti Nuruddin Zengi dan Salahuddin Al-Ayyubi memimpin beberapa kampanye untuk mengusir tentara salib dari kota-kota besar di Syam, termasuk Antiokhia. Tetapi kota ini tetap di bawah kendali tentara salib hingga akhir abad ke-13. Pada tahun 1268, Sultan Baybars dari dinasti Mamluk berhasil merebut kembali Antiokhia dari tentara salib. Penaklukan ini menandai berakhirnya kepemimpinan Kristen tentara salib di kota tersebut dan menegaskan kembali kontrol Muslim atas wilayah Antiokhia. Pada abad ke-16, Antiokhia menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah setelah penaklukan Sultan Selim I. Di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Antiokhia menjadi salah satu kota provinsi di wilayah Suriah Utsmaniyah. Kota ini tetap berada di bawah kendali Utsmaniyah hingga akhir Perang Dunia I ketika kekaisaran tersebut runtuh. Dalam Al-Quran, Antiokhia diyakini terkait dengan kisah dalam surah Yasin ayat 13-27, di mana Allah mengutus 3 orang rasul untuk memperingatkan penduduk sebuah kota, tetapi mereka ditolak oleh penduduk kota tersebut. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa kota yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut adalah Antiokhia, meskipun ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dalam cerita ini,
seorang lelaki bernama Habib An-Najjar menerima para rasul tersebut dan memperingatkan kaumnya, namun dia kemudian dibunuh oleh mereka. Kisah ini sering disebut sebagai peringatan terhadap kaum yang menolak kebenaran. Dalam sejarah Islam, Antiokhia tidak hanya penting sebagai pusat militer dan politik, tetapi juga sebagai tempat persinggungan antara berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Banyak tokoh-tokoh besar dari berbagai agama yang berasal dari kota ini atau terhubung dengan kota ini dalam sejarah keagamaan mereka. Setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah, Antiokhia menjadi bagian dari Turki modern setelah Perjanjian Lausanne pada tahun 2023. Kota ini dikenal dengan nama Antakya dan menjadi bagian dari Provinsi Hatay. Meskipun kini menjadi bagian dari Turki, pengaruh budaya Arab dan sejarah panjangnya sebagai kota Muslim tetap terasa di kota ini. Antiokhia adalah kota yang memiliki sejarah panjang dan penting dalam tradisi Islam. Dari penaklukannya oleh pasukan Muslim di bawah Khalifah Umar hingga perang melawan tentara Salib, Antiokhia selalu menjadi pusat penting dalam konflik antara kekuatan Muslim dan non-Muslim di kawasan Levant. Selain perannya dalam sejarah militer, kota ini juga memiliki signifikansi religius, dengan beberapa ulama yang mengaitkannya dengan kisah-kisah penting dalam Al-Quran. Hingga saat ini, Antiokhia tetap menjadi bagian penting dari warisan Islam di kawasan tersebut. Dalam surah Yasin, ayat 13-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang penduduk kota yang menolak utusan-utusannya. Berikut adalah ringkasan kisahnya. Ayat 13 dan 14. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan tentang penduduk suatu kota ketika 3 utusan diutus kepada mereka. Awalnya, Allah mengutus 2 orang rasul, namun penduduk kota itu mendustakan mereka. Kemudian Allah mengutus seorang utusan ketiga untuk memperkuat dakwah 2 rasul sebelumnya. Meskipun demikian, penduduk tetap menolak dan mendustakan para utusan tersebut. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Quran Surah Yasin ayat 13 dan 14. Ayat 15 hingga 16, para utusan tersebut menyampaikan bahwa mereka adalah utusan Allah yang membawa pesan kebenaran. Namun, penduduk kota merespons dengan penolakan dan menganggap mereka hanyalah manusia biasa yang tidak layak diikuti. Mereka juga menuduh para utusan itu berdusta. Mereka, penduduk berkata, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka." Quran Surah Yasin ayat 15. Ayat 17 hingga 19. Para utusan mencoba menjelaskan bahwa mereka diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan, namun penduduk menolak dengan keras. Mereka bahkan mengancam akan menghukum para utusan tersebut jika tidak berhenti berdakwah. Mereka menganggap pesan yang dibawa para utusan sebagai pertanda buruk atau sial. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami." Quran Surah Yasin ayat 18. Ayat 20 hingga 21. Di tengah penolakan dan ancaman dari penduduk kota, muncul seorang lelaki dari ujung kota. Lelaki ini, yang disebut dalam tafsir sebagai Habib An-Najjar, datang dengan iman yang kuat dan membela para utusan Allah. Ia menasihati penduduk untuk mengikuti utusan-utusan tersebut karena mereka tidak meminta imbalan dan mereka benar-benar diutus oleh Allah. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Ia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk
petunjuk. Quran Surah Yasin ayat 20 hingga 21, ayat 22 hingga 27. Habib An-Najjar melanjutkan nasihatnya dengan menjelaskan bahwa ia menyembah Allah dan tidak ada alasan untuk tidak mengikuti utusannya. Namun, sayangnya penduduk tetap menolak dan mengingkari utusan Allah. Akhirnya, Habib An-Najjar dibunuh oleh penduduk yang marah karena ia membela para rasul. Setelah kematiannya, Allah memberinya balasan yang baik di surga. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Quran Surah Yasin ayat 26 hingga 27. 3. Azab untuk penduduk yang mendustakan utusan ayat 28 dan 29. Setelah mendustakan para utusan dan membunuh Habib An-Najjar, penduduk kota itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dihancurkan dengan satu teriakan keras, syaihah, yang dalam beberapa tafsir diartikan sebagai suara atau ledakan yang dahsyat. Azab ini datang dengan tiba-tiba, menghancurkan seluruh penduduk kota dalam sekejap, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya setelah dia, Habib An-Najjar, satu pasukan pun dari langit, dan kami tidak perlu menurunkan apapun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan keras saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Quran Surah Yasin 28-29. Keempat, makna dan hikmah. Kisah-kisah ini mengandung banyak pelajaran penting bagi umat manusia. Pentingnya menerima peringatan Allah. Kisah penduduk Antiokhia yang mendustakan para utusan menunjukkan bahaya besar dari menolak peringatan Allah. Allah mengirimkan 3 utusan untuk menyampaikan kebenaran. Namun karena kesombongan dan kekafiran mereka menolak dan menanggung akibatnya berupa kehancuran. Keberanian dalam membela kebenaran. Habib An-Najjar menjadi contoh seorang yang beriman yang dengan berani membela para rasul, meskipun ia tahu bahwa tindakannya bisa membawa bahaya bagi dirinya. Imannya yang kuat membuatnya rela berkorban demi membela kebenaran. Dan sebagai balasan, Allah memberinya tempat di surga. Azab bagi yang mendustakan. Kisah ini juga mengingatkan bahwa Allah tidak akan tinggal diam terhadap mereka yang mendustakan para rasulnya. Azab yang ditimpakan kepada penduduk Antiokhia adalah bukti kekuasaan Allah dan peringatan bagi siapa saja yang menolak kebenaran. Kelima, perbedaan tafsir tentang identitas kota dalam tafsir klasik. Ada berbagai pendapat tentang kota yang dimaksud dalam kisah ini. Beberapa ulama mengidentifikasi kota tersebut sebagai Antiokhia, Antakya, sementara ulama lain berpendapat bahwa kota ini bisa jadi berada di wilayah lain. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan nama kota tersebut secara langsung, kisah ini tetap menjadi pelajaran penting bagi semua umat manusia tentang pentingnya menerima ajaran para utusan Allah dan tidak mendustakan kebenaran.